saudara. Haleluya, 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 puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih Tuhan boleh mempertemukan kita semua jemaat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita boleh berkumpul kembali di tempat ini, di rumah Tuhan, di mana kita mau bawa seluruh kehidupan kita. Kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Kita mau naikkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Kita mau berjumpa dengan Yesus dan kita boleh merasakan lawatan Tuhan, berkat yang besar yang boleh kita terima ketika kita berjumpa dengan Tuhan pagi hari ini. Puji Tuhan, oleh sebab itu mari kita siapkan seluruh kehidupan kita. Kita mau bawa pujian kita kepada Tuhan. Kita mau katakan bahwa hanya Dia yang indah dalam kehidupan saya dan saudara. Dia sungguh indah. Dia Allah yang mulia. Haleluya. Puji Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Kasih-Mu yang besar dalam hidup kami. Haleluya. Oh, haleluya, puji Tuhan. Amin. Dia sungguh indah. Dia Yesus, Dia Allah yang ajaib. Dia ajaib, yang mulia, Dia agung. Dia mengasihi saya dan saudara. Dia cinta daku. Sambut Yesus pagi hari ini. Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Saudara, kita bangkit berdiri. Kau sungguh indah, Dia Yesus. Haleluya, haleluya. Dia Allah yang ajaib. Dia ajaib, Dia mulia, Dia Dia cinta daku, Dia cinta daku.
puji, Kau layak terima pujian dan kuasa. Yesus Raja, oh bagi yang mulia, ku angkat tanganku, Kau yang kami puja, ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Mari cuma Tuhan saja katakan, sambutlah. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Engkau yang ditinggikan Tuhan di atas segalanya. Beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Kau Raja di atas segala raja. Haleluya. Bagi amin, 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 amin. Haleluya. Ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Sambutlah Yesus, oh sambutlah Yesus. Haleluya. Tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi Engkau Allah yang mulia, yang mulia. Kami angkat tangan kami, ku angkat tanganku, aku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kau ku puja, ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kau yang kami puja Yesus, ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh Yesus, Kau Raja dalam hidup kami Tuhan. Kau Allah yang bertahta dalam hidup kami. Ajaib, ajaib. Haleluya, haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita berikan kemuliaan hanya bagi Dia. Allah kita Allah yang luar biasa. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Allah yang kami sembah dalam kehidupan kami, Allah yang kami puja, Allah yang kami tinggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami punya Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kasih-Mu yang besar yang boleh kami rasakan dalam hidup kami, sehingga kami boleh ada sampai pagi hari ini Tuhan. Kami seluruh jemaat-jemaat Tuhan, kami boleh berkumpul di rumah Tuhan.
kami boleh menaikkan pujian dan penyembahan kami di hadapan Tuhan. Biarlah kami boleh merasakan hadirat Tuhan melawat setiap hati kami, sehingga ketika kami pulang sebentar, kami akan mendapatkan, merasakan lawatan hadirat Tuhan, bahkan berkat yang besar dari sorga menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa di surga, terima kasih Roh Kudus. Saat ini Tuhan, kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita mau naikkan pujian kita kepada Tuhan, bahwa Dia Raja yang mulia, Dia Allah yang akan memberi kemenangan bagi saya dan saudara. Haleluya. Raja mulia, Dia Allah pemenang. Puji Tuhan. Raja mulia, Raja mulia, Allah pemenang, Allah pemenang, Bapa yang kekal, berkuasa selamanya, segala ciptaan, datang sujud menyembah, bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Oh, Raja mulia, haleluya. Raja mulia, Dialah pemenang, Allah pemenang, Bapa yang kekal, berkuasa selamanya, segala ciptaan, haleluya, sujud menyembah bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Mari Bapak Ibu semua kita bangkit berdiri. Haleluya. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Kaulah Raja, Kaulah Tuhan, haleluya. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi, kami datang menyembah Kau. Amin. Bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Oh, Kaulah Raja, Engkaulah Raja. Oh, Kaulah Tuhan, cuma Tuhan saja, katakan. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi. Amin. Ada sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Kau berkuasa selamanya Tuhan. Engkaulah Raja, Engkaulah Raja. Oh, Kaulah Tuhan, haleluya. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah. Amin. Bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya.
Dia berkuasa selamanya. Oh, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja. Oh, Yesuslah Raja, Yesuslah Raja. Oh, Yesuslah Raja, Yesuslah Raja. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Puji Tuhan, pada saat ini kita akan mendengarkan bersama-sama kesaksian atau ada persembahan pujian dari Bapak Teddy. Kami persilakan. Shalom, saya akan membawakan satu pujian Lentera Jiwa. Sehangat matahari menyinari bumi, tiada melebihi kasih yang hujan badai gunung lautan seakan menjadi saksi, hanya Dia lentera jiwa dalam duka dan dalam bahagia. Bisa sama-sama. Muliakanlah akan kebesarannya, Juru Selamat kita, penebus segala dosa-dosa. Hanyalah Dia yang kuasa di dunia dan di surga. Juru Selamat manusia, sembah dan sujud ku panjatkan hanyalah kepadanya. Shalala, 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 muliakan
kebesarannya. Juru selamat kita menebus segala dosa-dosa. Hanyalah Dia yang kuasa di dunia dan di sorga selamanya. Terima kasih. Puji Tuhan, pujian yang luar biasa bahwa hanya Dialah yang berkuasa di bumi di sorga sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, pujian sudah memberkati kita semua dan saat ini kami akan memberikan kesempatan persembahan pujian dari keluarga muda yang ada, kami persilakan. Haleluya. Seluruh keluarga muda akan mempersembahkan pujian kepada Tuhan.
Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati keluarga muda sudah persembahkan pujian kepada Tuhan. Kita masih rindu memuji Tuhan. Mari semua kita bangkit berdiri. Kita masih mau katakan bahwa Dia Allah yang mulia. Dia Tuhan Raja di atas segala raja. Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Raja Maha Besar. Amin. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk guru-guru kehadirannya. Datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka berjanjilah. Dia bentuk keselamatan. Pujilah Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Oh Tuhan Raja Maha Besar. Amin. Mari datang menyembah Dia. Dia Tuhan Raja. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Dialah yang menciptakan semuanya. Dia mencipta dunia ini. Dia membentuk guru-guru kehadirannya. Datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka berjanjilah. Dia bentuk keselamatan. Pujilah Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Allah kita heran dan besar. Allah kita heran dan besar. Oh Allah yang heranlah. Allah yang cinta kita. Amin. Dia cinta saya dan saudara. Haleluya. Oh Allah yang heranlah. Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang amin. Allah kita heran. Allah kita heran. Allah kita heran dan besar. Oh Allah yang heranlah. Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heran. Allah kita heran dan besar. Oh Allah yang heranlah. Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heran. Oh Allah kita heran. Heran namanya. Oh heran namanya. Sungguh heran kuasanya. Oh nama Yesus heranlah. Oh haleluya. Heran namanya. Heran namanya. Sungguh heran kuasanya. Nama Yesus. Yesus heranlah. Oh haleluya. Nama Yesus heran. Oh nama Yesus heranlah. Oh haleluya. Nama Yesus. Nama Yesus heranlah. Oh haleluya. Nama Yesus heran. Haleluya. 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 Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, kita tetap tinggal berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita menyiapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita mau masuk hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Haleluya. Masuk hadirat-Mu Tuhan. Kami bawa korban pujian kami. Oh Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Ya Yesus. Mari sama-sama katakan. Masuk hadirat-Mu Tuhan. Dengan korban pujian.
berhiaskan kekudusan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat Yesus. Haleluya, ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Amin. Ku nampak keagungan. Mari sama-sama katakan Yesus. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Kami mau masuk lebih dalam lagi, Yesus. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu. Kami mau menikmati hadirat-Mu Tuhan. Keinginan kami Tuhan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Oh Yesus, oh Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Sujud di hadapan-Mu. Kami bawa kerinduan kami. Amin, 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 amin. Hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Berfirmanlah Tuhan. Berfirmanlah Tuhan. Kami siap dengar firman-Mu Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Haleluya. Ku rindu menikmati sabda. Berfirmanlah Tuhan. Haleluya. Berfirmanlah. Selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Gembala untuk pekerjaan selanjutnya. Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Hamba
hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Haleluya. Limpah syukur kami naikkan kepada Tuhan atas rahmat anugerah Tuhan yang sudah berlaku dalam hidup kami. Hingga pagi hari ini kami boleh terkumpul lagi dalam ruangan ini, memuji-muji dan membesarkan nama-Mu. Lebih dari itu kami rindu mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kiranya pengurapan-Mu ada pada kami semua, terutama hamba-Mu yang akan berkata-kata. Terima kasih, kuasai hati dan pikiran kami dari segala gangguan-gangguan kuasa kegelapan yang memerampas perhatian kami. Kami tolak itu di dalam nama Yesus, dan kami mau menyambut berita firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam sejahtera kami ucapkan untuk kita sekalian dan selamat kita beribadah kepada Tuhan. Kami ucapkan terima kasih buat dukungan doa jemaat, karena pada hari Senin lalu kami telah menuju ke Palembang bersama Ibu Gembala untuk mengikuti rangkaian acara Musyawarah Kerja Nasional atau Mukernas yang digelar di kota Palembang mulai tanggal 17, 18, dan 19. Namun kami harus tiba lebih awal, yaitu tanggal 16, karena kami mengikuti rapat pleno atau khusus Majelis Pusat untuk membahas berbagai persoalan yang ada dalam internal gereja kita maupun hal-hal yang ada di luar organisasi kita. Puji Tuhan, dan saya percaya berkat doa kita semua, acara Musyawarah Kerja Nasional itu telah berlangsung dengan baik dan menghasilkan beberapa keputusan yang menjadi program kerja GPDI dalam periode 2022 sampai 2027. Puji Tuhan. Kemudian kami tiba pada hari Kamis ya, hari Jumat. Kami tiba hari Jumat, saudara-saudara. Lalu Ibu Gembala harus meneruskan penerbangan pada tanggal atau hari Sabtu kemarin, saudara-saudara, untuk menuju Manokwari dan juga nanti di Tobelo. Acara yang digelar di sana adalah doa puasa oleh Pelwak Pusat selama 3 hari 3 malam dan juga beberapa rangkaian ibadah. Untuk itu kita doakan bersama, saudara-saudara. Pagi ini Ibu Gembala masih beribadah di kota Sorong dan kemudian akan terbang menuju ke Manokwari. Dari Manokwari 3 hari di sana, lalu menuju kota Manado, dan dari Manado akan menuju ke Tobelo. Puji Tuhan. Memang secara fisik saudara-saudara kami sangat lelah karena musyawarah itu sangat menyita waktu dan tenaga. Bermusyawarah sampai larut malam, subuh sudah harus bangun. Kemudian kami ditempatkan di satu hotel besar, jadi walaupun dalam hotel tapi jalannya jauh jalan, saudara-saudara, lalu memang memakan tenaga. Tapi puji Tuhan, pagi hari ini kita semua ada seperti kita ada, dan lewat nyanyian daripada keluarga muda tadi, intinya kita diajak untuk hidup bertumbuh di dalam Tuhan. Kita perlu bertumbuh. Sesuatu yang hidup pasti bertumbuh. Tetapi kalau sesuatu yang sudah mati, tentu tidak bisa bertumbuh lagi. Tubuh Kristus adalah tubuh Kristus yang harus bertumbuh. Mari kita lihat sebuah ayat di dalam 2 Petrus 3 ayat 18, saudara-saudara. 2 Petrus 3 ayat 18. Tetapi bertumbuhlah di dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan
dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Seiring dengan nyanyian dari keluarga muda, kita diajak untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Maka kita lihat bertumbuh dalam hal apa? Di sini Rasul Petrus menulis kita harus bertumbuh di dalam kasih karunia. Kita bertumbuh atau hidup di dalam kasih karunia. Saudara-saudara, sesuatu yang hidup kami katakan pasti akan mengalami pertumbuhan. Terkecuali sesuatu yang sudah mati, tak ada lagi kehidupan di dalamnya, maka pasti tidak akan bertumbuh. Maka kita dikatakan supaya bertumbuh di dalam kasih karunia. Bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, yaitu Yesus Kristus. Mari kita lihat kita perlu bertumbuh dalam hal apa sebagai orang percaya. Di dalam 2 Korintus pasal 10 ayat 15, di sana kita diminta bertumbuh di dalam iman. Kami tidak bermegah atas pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain di daerah kerja yang tidak dipatok untuk kami, tetapi kami berharap untuk bahwa apabila imanmu makin bertumbuh, kami akan mendapat penghormatan lebih besar lagi di antara kamu jika dibandingkan dengan daerah kerja yang dipatok untuk kami. Dalam ayat ini ada penekanan bahwa akan menjadi sebuah kesukaan dan kebanggaan seorang pelayan Tuhan yang Paulus berkata dia bekerja di daerah yang dipatok Tuhan, daerah yang ditentukan Tuhan. Dia menjadi pelayan, dia menjadi pemberita firman, dikatakan dia akan menjadi sangat bersyukur dan bersukacita, bahkan merasakan itu sebagai sebuah penghormatan jikalau jemaat yang dilayani mengalami pertumbuhan iman. Jadi iman itu harus bertumbuh. Iman adalah sebuah kepercayaan yang timbul di hati kita tatkala kita mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang diberitakan kadangkala secara akal manusia tidak masuk akal. Kita belum lihat dengan mata, tetapi kita harus percaya. Coba kita lihat rumusan iman dalam Ibrani pasal 11 ayat yang pertama. Ibrani 11 ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi mempercayai sesuatu yang kita belum lihat itu sukar. Seperti Thomas, salah satu murid dari Tuhan Yesus, waktu murid Yesus menjalani atau mengalami kebangkitan, murid-murid yang lain menyaksikan kepada Thomas bahwa mereka sudah jumpa dengan guru mereka, itulah Yesus yang sudah bangkit dari kematian. Tapi Thomas memberikan alasan, dia belum percaya kalau dia belum melihat. Memang kita manusia sering harus percaya sesuatu yang diberitakan, saudara-saudara, kalau kita sudah lihat buktinya. Tetapi soal iman yang menyangkut keselamatan kita, kita mempercayai apa yang diberitakan melalui firman Allah, walaupun secara mata lahiriah kita belum melihat. Sorga kita belum lihat, kita hanya dengar atau kita baca di dalam firman Tuhan bagaimana tentang keadaan sorga, bagaimana tentang neraka, kita belum lihat. Tetapi saudara-saudara, secara literal kita sudah baca, kita sudah dengar dikhotbahkan, dan itu yang membuat kita percaya. Itulah iman, dikatakan iman adalah bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Itulah sebabnya dalam 2 Korintus 5 dikatakan perjalanan kita bukanlah berdasarkan penglihatan, tetapi berdasarkan iman. Namun iman ini dikatakan kita harus bertumbuh.
Artinya tambah hari keyakinan kita kepada Tuhan dan sabdanya semakin kuat. Karena iblis berupaya, saudara-saudara, seboleh-bolehnya iman orang itu tidak bertumbuh. Dan lebih lagi dia berupaya supaya bukan hanya tidak bertumbuh atau stagnan, tetapi kalau boleh iman orang itu gugur. Dalam Lukas 22, saudara-saudara, Lukas 22, di mana murid-murid Tuhan Yesus itu dalam pertengkaran. Mereka lagi mungkin kalau seperti sekarang cari posisi. Sudah menjadi fakta di lapangan dalam setiap perkumpulan, apakah sebuah organisasi atau sebuah perusahaan atau satu kelompok yang membangun diri dalam satu organisasi, saudara-saudara, di tubuh pengurus itu ada satu gerakan-gerakan untuk merebut kedudukan yang lebih, saudara-saudara. Sehingga ada istilah dalam pengurus organisasi ataupun badan apa yang terdiri dari beberapa orang, pasti ada orang-orang yang berusaha menduduki posisi yang penting, ya, sehingga sering disebut menusuk dari belakang atau menggunting di dalam lipatan. Artinya saling jatuh menjatuhkan. Untuk apa sebenarnya? Karena seseorang mau mencari posisi. Dan dalam sejarah hidup manusia, saudara-saudara, kesalahan inilah yang telah mempengaruhi manusia untuk jatuh dalam dosa. Sebab dari sononya, kata orang, dari alam kekekalan di surgawi, sudah ada orang yang mencari posisi di situ. Yaitulah malaikat sendiri, Lucifer. Dia ingin sama seperti Tuhan. Dia ingin sama seperti Sang Pencipta. Kalau kita baca sejarahnya malaikat ini dalam Yehezkiel pasal 28, Yesaya pasal 14, saudara-saudara, kita tahu riwayatnya adalah karena ingin kedudukan. Dan saya katakan tadi, iblis yang sudah jatuh, malaikat yang jatuh itu sudah berupaya agar kesalahannya itu tertular kepada manusia. Dan itulah fakta. Dia datang kepada Adam dan Hawa, dia tanya bagaimana firman mengenai buah pengetahuan baik dan jahat. Dia tahu bahwa itu larangan, tetapi dia memakai firman Allah untuk menipu manusia. Dia berkata, kamu tidak akan mati kalau kamu makan buah itu, tetapi yang akan jadi adalah kamu akan sama seperti Tuhan, sama seperti Pencipta. Dan manusia jatuh dalam dosa, dan buahnya kita alami sampai pada hari ini. Saya kembali pada Lukas 22 tadi. Di sana ada pertengkaran di antara murid-murid. Coba kita lihat Lukas pasal 22. Kita baca mulai ayatnya yang ke 24. Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Jadi murid-murid ini 12 orang bertengkar. Apa menjadi pokok pertengkaran mereka adalah siapa yang dianggap terbesar di antara mereka. Nah, saudara-saudara, ini adalah kejatuhannya Lucifer, saudara-saudara. Rupanya juga
menjangkiti murid-murid Tuhan. Karena mereka ingin mencari posisi. Saya artinya sudah puluhan tahun di dalam organisasi. Kami sering berdiskusi, kenapa organisasi gereja bisa seperti ini? Misalnya ada perselisihan, ada pertengkaran. Sehingga saudara-saudara, saya bicara secara terus terang sebagai warga GPDI. Saya tidak bicara kepada warga denominasi lain. Saya baru tahu laporan dari Dirjen Bimas Kristen bahwa di Indonesia ada 328 denominasi gereja. 328, banyaknya denominasi gereja. Aliran Pentakosta sendiri itu 50-an, 50 lebih saudara-saudara. Aliran Pentakosta. Yang kalau kita lihat ke belakang, jauh ke belakang asal mula GPDI, hasil penginjilan 2 orang utusan dari Amerika, Groesbeck dan Van Claveren. 2 keluarga ini datang di Bali, kemudian pindah ke Cepu, ada baptisan pertama, kemudian berkembang menjadi gereja yang cukup besar. Tetapi dari GPD ini sendiri sudah banyak yang keluar. Yang tadinya sesama pengurus dianggap tidak mencapai keinginannya, apakah mungkin menjadi seorang pengurus atau pimpinan, ataupun disebabkan dengan adanya prinsip-prinsip yang berbeda, atau juga dikarenakan kadangkala memperebutkan aset, sehingga keluar dan membangun denominasi lain. Sehingga begitu banyak pecahan-pecahan, saudara-saudara. Nah, saya berkata tadi, murid-murid Tuhan juga disusupi dengan ambisi ini. Mereka bertengkar untuk apa? Siapa dianggap lebih utama? Saudara, jadi kalau kita mempelajari struktur sebenarnya dalam kepengurusan, dalam kepemimpinan, ya ini mungkin panjang lebar kalau kita berbicara. Kalau kita lihat di dalam sejarah hidup bangsa Israel, struktur kepemimpinan, saudara-saudara, memang adalah sebuah struktur yang disajikan atau disodorkan oleh mertua Musa. Tatkala Musa menjadi pemimpin bangsa Israel, keluar dari Mesir dengan 600.000 kepala keluarga. Kalau satu keluarga kita katakan 5 orang saja, berarti seluruh orang yang keluar diperkirakan kurang lebih 3 jutaan. Memimpin 3 juta memang tidak mudah. Pada waktu Musa sudah ada di padang gurun, di padang pasir dalam perjalanan, baru saja keluar dari hambatan pertama itulah Laut Kulsum, langsung disongsong oleh mertuanya, itulah Jitro. Mertua Musa adalah Jitro, orang Midian. Notabene adalah penyembah berhala. Waktu dia datang menemui anak mantunya yang sudah menjadi pemimpin bangsa Israel, itu dalam Keluaran 18 kita baca di sana bahwa Musa duduk untuk mengadili orang-orang Israel yang datang membawa masalah dan persoalan hidup mereka. Membawa persoalan, apakah bertikai, apakah ada orang menuntut hak keadilan, saudara-saudara, maka datang kepada Musa. Dari pagi hari sampai sore, bahkan sampai malam, Musa mengurus urusan orang Israel. Lalu mertuanya melihat
Lalu memberikan nasihat kepada anak mantunya Musa, itulah Musa. Dia memberi saran, Musa, kalau engkau begini terus setiap hari mengurus urusan-urusan umat yang engkau pimpin ini, engkau akan susah sendiri. Sebaiknya engkau memilih orang-orang yang mendukung engkau di dalam masalah memimpin. Dengan ketentuan, pilih orang yang bisa menguasai 1000, bisa menguasai 100, bisa menguasai 50, dan bisa menguasai 10. Lalu segala masalah yang berat itu yang diperhadapkan kepadamu. Kalau masalah-masalah yang kecil ditangani oleh pemimpin 10, pemimpin 50, pemimpin 100, dan pemimpin 1000. Secara logika diterima, dan memang begitu secara duniawi kita lihat. Harusnya begitu. Lalu Jitro berkata kepada Musa, kalau itu engkau lakukan, engkau akan senang, engkau tidak akan direpotkan. Maka Musa lakukan itu. Secara cepat saya mau kisahkan, saudara-saudara. Dan Musa lakukan. Tetapi pada bilangan 11 kita temukan di sana apa yang dijanjikan Jitro bila hal itu dia terapkan. Musa justru menangis. Dia bilang, Tuhan, mengapa aku harus disusahkan seperti ini? Walaupun tadi sudah ada struktur dalam kepemimpinan bangsa Israel ini. Ternyata Musa justru mengalami banyak hal. Yang pertama, saudara kandung sendiri. Siapa saudara kandung Musa? Harun dan Miriam itu berontak. Mereka berkata, Musa, apakah hanya engkau yang bisa memimpin? Dengan kata lain, mereka juga bisa memimpin. Apa yang digugat? Kepemimpinannya. Musa menangis lagi. Dan dia berdoa kepada Tuhan. Lalu Tuhan bilang, hal itu jahat di pendengaranku, ucapan saudara-saudaramu. Itulah sebabnya Miriam sedikit Tuhan ajar dia dan diluaskan dia menderita penyakit kusta. Lalu Musa mendoakan lagi saudaranya. Jadi pemberontakan ada, justru saudara kandung daripada Musa. Dalam pasal yang lain kita lihat muncul suku-suku atau keluarga yang lebih besar. Kita tahu ada marga yang juga berontak melawan Musa, tapi mereka dihukum dengan jalan likuifaksi terjadi, yaitu cerita sekolah minggu. Ya. Dua suku ini yang Nathan dan Abiram. Hukumannya apa? Likuifaksi pertama yang tercatat dalam Alkitab. Bumi menelan hidup-hidup mereka, ratusan orang. Selesai itu muncul lagi masalah yang lebih besar, tidak hanya dua suku atau dua marga, tetapi kali ini seluruh umat mengeluh, yaitu mereka sudah bosan makan mana, mereka ingin kembali ke Mesir karena di Mesir ada bawang putih, ada bawang merah, ada ketimun, ada labu, ada rempah-rempah yang lain. Itu soal makanan, saudara-saudara. Maka Tuhan murka lagi di sana, saudara. Dan di sanalah Musa berkata, lebih baik Tuhan bunuhlah saya. Aku tidak mampu memikul tanggung jawab. Jadi rupanya tadi dimaksudkan dia menjadi pemimpin yang enak di atas, tetapi ternyata itu terbalik, semua menjadi bebannya.
Lalu Tuhan panggil Musa, Musa, jika demikian, sekarang pilih 70 orang di antara bangsa Israel yang dilihat mempunyai kemampuan, mempunyai integritas. Pilih mereka 70 orang. Maka Musa memilih 70 orang. Dan kamu harus datang mengelilingi bait Allah. Jikalau kamu sudah mengelilingi bait Allah, maka roh yang ada padamu akan diambil dan dibagikan kepada 70 orang itu. Waktu itu sudah 68 orang ada. 2 orang masih dalam usaha datang, mau tinggalkan kemahnya untuk datang ke situ. Itu ada Eldad dan Medad, saudara-saudara. Waktu Tuhan membagikan roh yang ada pada Musa kepada 70 orang itu, maka 2 orang itu juga turut bernubuat sama dengan 68 itu. Artinya Tuhan mau membentuk kepemimpinan yang satu roh, seroh. Dan posisinya mereka mengelilingi kemah. Tidak ada struktur yang paling di atas, ada topnya, kemudian ada di bawahnya. Memang kalau kita gambarkan pemimpin 1000, pemimpin 500, pemimpin 100 dan pemimpin 10, pemimpin 50 dan 10, bentuknya pasti begini. Disebut sebagai piramida, ada topnya. Dan itulah yang dianut oleh semua manusia di dunia ini, baik di bidang perusahaan, organisasi, juga di kenegaraan, di militer juga itu dianut semua, saudara-saudara. Sehingga kita lihat, walaupun kepengurusan itu periodik, walaupun ada yang 4 tahun, 5 tahun, di dalamnya ada pasti gejolak-gejolak seperti itu. Sudah menjadi perbahasaan kami di tingkat pusat bahwa nyata-nyatanya organisasi pun demikian. Adalah upayanya iblis, saudara, dia memasuki, yaitu mau menggugurkan iman. Hanya 12 murid Tuhan sudah bertikai, saudara. Siapa di antaranya yang paling besar? Lalu apa kata Yesus? Mari kita kembali ke Lukas 22. Tadi hanya sebagai gambaran mengapa sampai ada seperti itu selama manusia hidup di dunia ini. Kita lihat murid-murid yang sudah bertengkar. Yesus berkata di dalam ayat 25, Yesus berkata kepada mereka, raja-raja, bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka, dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Tetapi kamu tidaklah demikian. Di dalam perkumpulan murid-murid Tuhan, Yesus berkata, kalau dunia begitu, tapi kamu jangan. Melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Jadi kalau mau menjadi yang terbesar, mau menjadi pemimpin, dikatakan justru harus merendahkan diri. Melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda. Ini hukum muncul terbalik ini. Kalau kita mau ditinggikan, Yesus berkata, siapa mau yang ditinggikan Tuhan, dia harus merendahkan diri. Dan siapa yang meninggikan diri, Tuhan akan rendahkan. Ayat 27. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan.
Jadi Yesus menempatkan diri sebagai contoh. Dia datang, dia adalah Allah. Dia menjadi manusia karena mau menyelamatkan manusia. Dalam Filipi Paulus berkata dia tidak mempertahankan kesetaraan dengan Allah. Dia Allah. Dia setara dengan Bapa, setara dengan Roh Kudus. Tapi demi penyelamatan dia datang di dunia ini. Untuk apa? Menjadi penyelamat. Dan dia mau menjadi pelayan. Yesus memberikan teladan bahwa dirinya sendiri, dia dari sorga, pemilik segala sesuatu, penguasa alam semesta, dia rela merendahkan diri. Dia mau menjadi pelayan. 28. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. 29. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu, sama seperti Bapakku menentukannya bagiku. 31. 30 dulu. Bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. 31. Simon, lihat, iblis telah menuntut engkau menampi kamu seperti gandum. Jadi dalam kasus pertikaian ini, untuk merebut kedudukan, saudara-saudara, di situ sebenarnya iblislah yang menjadi yang pegang peranan. Iblis mau menampi murid-murid ini. Dalam hal apa? Berebut kedudukan. Iblis menampi. Yang menampi itu biasanya ibu-ibu di dapur mau masak nasi. Sebelum nasi dimasak, beras ditampi dulu, ditapis dulu, dibersihkan, dedaknya dibuang, sekamnya dibuang, simpan berasnya, itulah yang dimasak dan dimakan. Iblis juga mau meniru, menampi, karena Yesus juga dikatakan dalam Matius pasal 3, nirunya ada di tangannya. Yesus, kalau kita baca pasal 3, Matius pasal 3, Yesus juga menampi kita. Yesus juga membersihkan umatnya. Tapi kalau dia menampi kita, saudara, yang dia bersihkan, yang dia buang adalah kotoran, adalah sampah, adalah sekam, adalah dedaknya. Itu yang dibuang. Lalu disimpan berasnya. Tapi kalau iblis terbalik, justru yang mau dia buang adalah berasnya. Yang dia simpan adalah sekamnya. Karena sekam itu atau dedak itu selalu berakhir dengan pembakaran. Saudara. Itu bicara kedagingan kita manusia yang berdosa, yang akan berakhir di api neraka yang kekal. Itu yang dia simpan kalau iblis. Dalam kasus ini dikatakan yang mau dia gugurkan dari Simon atau Petrus CS, kita lihat 32. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Jadi kalau iblis menampi kita untuk gugurkan iman kita, untuk menghilangkan iman kepercayaan kita, seperti kasus murid-murid ini, imanmu jangan gugur, dan engkau jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Saudara, iman kita harus bertumbuh kuat. Keyakinan kita kepada firman jangan sampai goyah. Apa yang menjadi harapan kita ke depan, ekspektasi kita ke depan adalah masuk di surga. Jangan tergoyahkan, saudara-saudara. Surga menanti saya dan saudara. Amin. Kita harus yakin. Jadi iman kita harus bertumbuh. Kepercayaan kita
harus berkembang. Kita lihat bahwa dalam Ibrani pasal 4 ayat yang kedua, kita lihat kasus iman yang tidak bertumbuh. Apa akibatnya? Ibrani 4 ayat yang kedua. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka, tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka, karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Ibrani pasal 4, saudara-saudara, ini bicara mengenai kegagalan bangsa Israel masuk tanah Kanaan, tanah perjanjian. Kenapa saudara-saudara tidak masuk ke tanah Kanaan? Karena mereka tidak percaya apa yang Tuhan janjikan. Kalau kita belajar Bilangan pasal 14 atau pasal sebelumnya dan pasal 14, di mana mereka akan masuk tanah Kanaan sebentar lagi. Tetapi untuk masuk ke tanah Kanaan diutuslah 12 orang pengintai masuk tanah Kanaan. 12 orang pengintai masuk ke tanah Kanaan melihat bagaimana keadaan tanah Kanaan yang dijanjikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Waktu mereka kembali, 10 orang berkata, wah, memang tanah Kanaan tanah subur. Orang-orangnya besar-besar seperti raksasa. Kita ini hanya seperti belalang saja. Maka ciutlah hati orang Israel. Bagaimana kita masuk tanah Kanaan, penduduknya besar-besar, kita hanya seperti belalang. Saudara-saudara, maka mengeluhlah bangsa Israel. Tapi ada 2 orang, beritanya lain, informasinya lain. 2 orang berkata, memang apa yang dikatakan oleh 10 teman ini betul. Tanahnya subur, lihat saja hasil pertaniannya. Tandan anggur itu harus digotong. 2 orang, memang subur, dan memang benar penduduknya besar-besar. Tetapi kalau kita pergi bersama Tuhan, walaupun kita dianggap belalang, tapi pasti mereka akan menjadi belalang dan kita menjadi orang yang menang. Jadi 2 orang punya berita yang positif, tapi 10 orang beritanya negatif. Sehingga bangsa Israel tidak percaya. Mereka persalahkan Musa, mereka persalahkan Tuhan. Mengapa kami dibawa keluar dari Mesir, masuk di tanah Kanaan untuk dimusnahkan oleh orang-orang Kanaan? Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, oleh karena mereka tidak percaya, walaupun tanah Kanaan sudah dipelupuk mata, tapi mereka harus berputar kembali dan berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun sebagai hukuman atas ketidakpercayaan mereka. Dan semua generasi tua yang tidak percaya, saudara-saudara, itu semua meninggal di padang gurun. Hanya generasi-generasi muda yang masuk, terkecuali 2 orang yang menjadi utusan pembawa berita yang positif. Itulah Yosua dan Kaleb. Hanya 2 orang itu generasi tua masuk ke tanah. Kenapa? Ditulis dalam Ibrani pasal 4 ini, karena ketidakpercayaan mereka. Pemberitaan tidak bertumbuh dengan iman, atau iman yang tidak bertumbuh, saudara-saudara. Olehnya saya dan saudara hari ini diminta supaya kita bertumbuh di dalam iman. Bagaimana kita bisa tumbuh dalam kepercayaan? Setia mendengar firman Tuhan, baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, bahas firman Tuhan, supaya firman itu yang menimbulkan iman di dalam hati saya dan saudara. Roma 10 ayat 17, ini ayat yang ulang-ulang disampaikan, supaya kita setia membaca firman, mendengar firman, supaya iman kita bertumbuh. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Tuhan.
Puji Tuhan. Yang berikut kita lihat, kita bertumbuh di dalam kasih. Mari kita baca satu ayat, Efesus pasal 4 ayat 15. Efesus 4 ayat 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia. Kita bertumbuh di dalam kasih. Kasih kita pun harus bertumbuh, saudara. Cinta kasih kita, bagaimana kasih dan cinta kita bertumbuh? Ungkapan yang sering kita dengar, tak kenal tak disayang. Kalau kita makin mengenal Yesus, siapakah Yesus itu? Dia adalah Tuhan sendiri yang menjelma menjadi manusia. Kalau kita makin kenal Dia, makin tahu persis posisinya, saudara-saudara, maka kita semakin mengasihi. Dan kalau kita sudah mengasihi Dia, sukar kita untuk mau tinggalkan, saudara. Kalau kita sudah mengasihi Yesus dengan sepenuhnya, maka sukar kita untuk mau tinggalkan Dia. Tapi kalau kasih kita kepada Tuhan tidak bertumbuh, saudara-saudara, maka masalah kecil saja kita mau tinggalkan Tuhan, mau persalahkan Tuhan. Tapi kalau kita semakin mengenal Dia, siapakah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu, saudara-saudara, maka kasih kita semakin kuat di dalam Dia. Alkitab juga dengan jelas berkata, bukan hanya iman yang akan digugurkan hari-hari terakhir ini oleh iblis, tetapi kasih juga dikatakan semakin lama semakin merosot. Coba kita lihat Matius 24 ayat 12. Matius 24 ayat 12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Kasih ini menyangkut kasih kita kepada Tuhan dan kasih kita kepada sesama. Sebagai hukum yang terutama dalam hukum Taurat dikatakan mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama manusia. Dan masalah kasih inilah di akhir zaman juga menjadi sasaran iblis. Dengan jalan apa, saudara-saudara? Membujuk manusia yang sudah percaya kepada Tuhan sekalipun supaya terlibat di dalam hal kedurhakaan. Kata durhaka, saudara-saudara, itu dalam teks asli disebut dengan anomia. Anomia artinya sesuatu yang bertentangan dengan yang seharusnya. Seharusnya demikian, tetapi yang kita lakukan demikian, berbeda. Jadi itulah kedurhakaan. Dikatakan dunia ini, saudara-saudara, semakin lama semakin terjun dalam kedurhakaan. Firman Allah bilang demikian, tapi yang dilakukan yang lain. Itulah kedurhakaan dan yang membuat kasih kita bisa menjadi dingin. Tapi saya dan saudara yang masih ada, yang boleh hadir dalam ibadah ini, kita diingatkan bersama supaya kita bertumbuh di dalam kasih. Semakin lama cinta kita kepada Tuhan semakin kuat, semakin dalam kita mengasihi akan Tuhan. Satu pelajaran yang sangat menimbulkan kontroversi di kalangan orang-orang percaya, saudara, bahwa dikatakan perpuluhan tidak dibutuhkan lagi sekarang. Dan banyak orang yang mulai terpengaruh, saudara. Tapi kalau kita tahu perpuluhan statusnya itu adalah dikatakan milik Tuhan, kalau kita mengasihi Tuhan, mana mungkin kita mau ambil kekasih, kita punya kekasih, milik kekasih kita, saudara-saudara. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan secara wujud nyata, saudara-saudara, kita tetap melakukan aturan Tuhan seperti ini. Dan ini ramai sekali dibicarakan. Tapi pada dasarnya orang yang sudah cinta Tuhan,
Apapun alasannya saudara-saudara, kita mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Itulah sebabnya kita perlu dikatakan bertumbuh di dalam kasih, mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, Yohanes pasal 14, coba kita lihat Yohanes 14 ayat yang ke-15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Bukan sebahagian perintah, tapi semua perintah, segala perintah. Kalau kita mau mewujudkan kasih kita kepada Tuhan, semua perintah Tuhan kita pasti lakukan. Tidak ada yang kita abaikan. Amin saudara. Ayat 23 lagi, pasal yang sama. Yohanes 14 ayat 23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Haleluya. Ini janji Tuhan. Kalau kita melakukan segala perintah Tuhan, tanda kita mengasihi Tuhan. Yesus berkata, kami akan datang. Ini luar biasa pernyataan Tuhan. Kami akan datang. Karena memang kita meyakini Allah yang kita sembah adalah Allah Tritunggal. Kata kami berarti Bapa, Anak, Roh Kudus akan diam di dalam diri saya dan dalam diri saudara. Haleluya. Jadi kita bertumbuh di dalam kasih. Hari-hari ini saudara-saudara, kami katakan tadi, kedurhakaan membuat kasih banyak orang tawar. Tapi saya dan saudara, kita harus lebih mengasihi dia. Kita perlu sebuah komitmen bahwa tambah hari kita tambah mencintai Tuhan, apapun kendalanya. Saudara, dunia memang sedang dalam keadaan tak menentu dalam kondisi apa yang terjadi di Timur Tengah. Kalau saudara perhatikan tayangan-tayangan, saudara-saudara berita melalui siaran-siaran di televisi, bagaimana kehancuran akibat peperangan di sana, baik di pihak Israel maupun di pihak Palestina. Ribuan jiwa melayang. Dan saudara, eskalasi ini kalau tidak bisa dibendung dan akan meluas saudara-saudara, akan berpengaruh kepada negara-negara lain. Saudara-saudara, pasti bangsa kita pun mengalami imbasnya. Pasti. Tapi walaupun demikian, kita harus mempunyai komitmen. Apapun yang terjadi, sekali Yesus tetap dengan Tuhan Yesus, kita tetap mengasihi dia, kita tetap cinta dia, saudara-saudara. Artinya ada memang berita-berita yang seperti hoax saja. Ada berita yang tapi ada berita yang memang aktual. Kalau kita cocokkan dengan firman Tuhan, sudah memang tertulis. Sudah baca dalam Yeskiel 39, 38 dan 39 tentang bagaimana nanti kondisinya Israel ini. Apa nanti akhirnya, apa yang terjadi. Tapi di sana akan kemuliaan Tuhan dinyatakan, karena Tuhan yang turun tangan akan membela mereka. Apakah ini membawa dunia kepada perang dunia ketiga? Ya, kita tidak tahu. Tapi sudah jelas ditulis dalam firman Tuhan bahwa Tuhanlah yang menarik Gog dari utara untuk datang ke selatan di atas pegunungan Israel. Saudara-saudara, kita lihat di sana Tuhan akan beracara. Dikatakan Tuhan sendiri yang menarik. Ini yang ke Palestina, ke Israel baru pemerintah atau presiden Amerika. Nanti bisa saja Putin juga akan bilang nanti aku juga turun tangan. Baca Yeskiel 38 dan 39. Haleluya. Apapun yang terjadi, yang penting iman kita bertumbuh dan kasih kita semakin dalam kepada Yesus. Amin. Ku tetap cinta. Kita lakukan pujian ini.
Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Kita naikkan. Tetap setia, ku tetap setia, walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Katakan lagi, ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Mari kita bangkit berdiri. Ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap
choir saja nyanyikan, terlalu banyak. Secara bersama satu kali lagi dan kita masuk dalam doa. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Haleluya. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan, Haleluya. seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selamanya. Biar ku tetap cinta. Haleluya. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Oh Yesus, haleluya. Angkat suaramu sembah Dia. Oh, haleluya. Haleluya. Puji namamu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih.
kasih buat kebenaran firman-Mu. Tuhan beri kesempatan lagi bagi kami untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Dan kami dengar lagi firman-Mu Tuhan, untuk membawa kami kepada kehidupan yang lebih berkenan di hati Tuhan. Biar iman kami terus bertumbuh, kasih kami terus bertambah di dalam Engkau. Pengenalan kami pun lebih bertambah lagi, mengenal Engkau sebagai Tuhan, Juru Selamat dan kekasih jiwa kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berhenti berkata-kata. Marilah Roh Kudus terus berbicara di setiap hidup kami Tuhan, agar kami selalu setia mendengarkan kebenaran firman-Mu, menjalin hubungan dengan Engkau dalam pujian dan penyembahan, dan di dalam melaksanakan segala kebenaran firman. Nama Tuhan dimuliakan di setiap kehidupan kami. Tuhan mengenal keadaan kami masing-masing. Bila ada yang mengalami kesulitan hidup, baik dalam bidang ekonomi, keuangan, ulurkan tangan Tuhan, buka jalan dalam usaha mereka supaya mempunyai penghasilan. Bila mereka dalam keadaan sakit, ada yang mengalami kesakitan, kami percaya Engkau tabib penyembuh kami. Dengan bilur-bilur-Mu kami disembuhkan, kata firman-Mu. Masalah-masalah hidup kami, Tuhan tolong campur tangan, agar kami mengalami kemenangan, datang kepada kemenangan, karena Tuhan menyertai kami. Terima kasih Tuhan, umat-umat-Mu akan membawa korban persembahan. Tuhan menilik semua, balas berkat berlipat kali ganda seperti janji Tuhan. Terima kasih, kami sudah berdoa dalam nama Yesus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan memberikan persembahan Bapak Ibu sekalian. Dimulai dari sebelah kiri saya, kita bawa ke depan di tempat yang sudah disiapkan. Kita sambut dengan satu pujian sebelum kita mendengarkan pengumuman pada minggu ini. Besarlah Tuhan dan layak dipuji, besar namanya, kekallah kuasanya, akan berlindung dalam naungan Raja. Ya Allah bagi kita, di pihak kita, terpujilah Tuhan, terbukti kuat.
Kami beri kesempatan kepada pengurus sekolah minggu akan menyampaikan sesuatu, juga mungkin sebagai laporan dan perkembangan pekerjaan yang sedang dikerjakan. Itulah gazebo yang kita lihat sudah hampir rampung. Mungkin apa rencana ke depan, kami silakan buat Ibu Desi. Terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah memberi kesempatan. Pagi ini saya atas nama pengurus dan seluruh guru-guru sekolah minggu ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mendukung kami dalam pengadaan dana untuk pembangunan gazebo yang bangunannya bisa kita lihat ada di samping kiri gereja yang sudah berdiri dan sedang dalam proses penyelesaian. Mungkin Bapak Ibu ada yang bertanya, kenapa sudah ada gedung serbaguna tapi kok masih mendirikan gazebo? Ya, gazebo ini sebenarnya kami gunakan untuk kegiatan sekolah minggu karena di sekolah minggu kami ada 3 kelas. Anak-anak itu dibagi sesuai rentang usia ya. Jadi karena dalam penyampaian firman kita tidak bisa satu kali kita sampaikan karena penerimaan anak-anak, daya terima anak-anak itu berbeda-beda. Makanya kami membutuhkan ruangan kelas untuk supaya kami dapat memberitakan firman dengan lebih baik dan anak-anak dapat menerima dengan lebih baik. Kami sudah pernah coba untuk digabung dalam satu ruangan dengan hanya dipisahkan menggunakan papan pemisah, tapi itu tidak membantu ya anak-anak karena suara dari masing-masing guru itu bisa didengar oleh masing-masing kelas. Jadi anak-anak tidak dapat konsentrasi dan mereka tidak dapat mengikuti kelas sekolah minggu dengan baik. Makanya kami berupaya untuk meminta izin kepada Bapak Gembala untuk dapat mendirikan bangunan tambahan yaitu gazebo yang Bapak Ibu bisa lihat ada di sebelah untuk dipakai sebagai kelas sekolah minggu ya, dan kami bersyukur dan berterima kasih untuk saat ini mungkin bisa dapat ditampilkan ada 4 lah ya, 4 layar bergantian daftar nama yang sudah memberikan bantuan persembahan untuk pembangunan gazebo. Untuk sampai saat ini kami sudah menerima sebanyak 7.400.000 persembahan kasih dari Bapak Ibu. Tapi kami masih sangat membutuhkan dukungan lagi dari Bapak Ibu karena biaya yang kami butuhkan hampir mencapai 50 juta. Ya, jadi kami masih sangat membutuhkan dukungan dari Bapak Ibu untuk mendukung pekerjaan pembangunan ini yang digunakan untuk pelayanan di sekolah minggu. Anak-anak ini, anak-anak Bapak Ibu, cucu-cucu Bapak Ibu, mereka adalah generasi penerus di gereja kita. Dan jadi kami mohon dukungan dari Bapak Ibu untuk mendukung terus kami dalam doa dan juga pengadaan dana. Untuk dana dapat disalurkan ke kami guru-guru atau ditransfer ke rekening bendahara atau juga bisa diisi di kotak persembahan yang ada di sini. Kan ada kotak persembahan sekolah minggu, boleh diisi di situ dengan dicantumkan untuk pembangunan gazebo. Demikianlah penyampaian dari sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Terima kasih. Demikian tadi kita sudah dengar apa kegiatan dari guru sekolah minggu yang peduli atas pelayanan terhadap anak-anak kita sebagai generasi penerus gereja ini. Puji Tuhan. Dan kita lihat masih butuhkan dana yang mungkin belum semua yang bisa memberi. Dan kemudian gedung ini tadinya diinformasikan kalau boleh hari ini kita akan resmikan, tapi saya bilang lebih baik dituntaskan semua selesai, kita urusnya nanti minggu depan, sebab pada awal bulan November gazebo ini sudah digunakan untuk bagian pengajar untuk mengajar sekolah minggu. Jadi kita akan doakan pada minggu depan seusai ibadah seperti ini kita sama-sama ke lokasi itu dan mendoakannya supaya bangunan ini bermanfaat
bermanfaat untuk anak-anak sekolah minggu kita. Puji Tuhan. Untuk kegiatan kita sepekan ini, saudara-saudara, nanti sore ada ibadah yang kedua pukul 5, dan hari Senin besok ada doa Hana, kemudian hari Rabu ibadah Pelwap, dan hari Kamis keluarga muda, dan hari Jumat ada ibadah generasi muda. Hari Sabtu doa puasa kita yang akan disponsori oleh sektor 1. Selain itu ada undangan kepada pengurus Pelprap dan anggota bahwa ada kegiatan wilayah yang mungkin minggu lalu sudah ada diumumkan tapi tertunda pelaksanaannya, yaitu nanti hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 pukul 7 malam bertempat di GPDI Pedati, Jalan Patimura nomor 76 dan 78. Demikian undangan ini, nanti pengurus pemuda bisa ambil di atas sini. Tuhan memberkati. Bapak Ibu sekalian, juga hari Selasa subuh kami akan menuju kota Tentena, saudara-saudara, karena ada satu kegiatan ibadah syukuran salah seorang gembala di sana. Notabene adalah teman kami seangkatan. Dia juga memperingati ulang tahun pelayanan yang ke-50 dan juga perkawinan, ulang tahun perkawinan yang ke-50. Jadi kami seangkatan, saudara-saudara, angkatan 69, ya tinggal 3 orang yang bertahan. Saya sendiri di sini, kemudian salah satu gembala di kota Tentena, saudara pendeta Mangando, dan saudara Obed Kalembiro yang ada di Pantai Timur. Jadi kami tinggal 3 dari 12, 9 sedang menghadap. Dan untuk itu kami mohon dukungan doa saudara supaya pelayanan kami pada hari Selasa bisa berakhir sore hari dan kami boleh kembali ke kota Palu. Kita berdiri bersama, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Sana,
menyaksikan kehadapan hadirat Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan yang kami sudah nikmati dan alami, hari ini kami telah beribadah kepadamu ya Tuhan. Apa yang kami lakukan kiranya Tuhan menyempurnakan, agar ibadah yang kami laksanakan hari ini adalah ibadah yang menyenangkan hati Tuhan, yang pada gilirannya berkat-Mu pun tercurah atas kami sekalian. Bagi umat-umat Tuhan, jemaat eklesia di Jalan Tamrin yang belum sempat beribadah pada pagi hari ini, buka jalan Tuhan, agar pada sore nanti ibadah raya yang kedua kami sama-sama lagi terkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bila mereka ada yang sakit, sembuhkan Tuhan, yang susah hiburkan, yang dalam ujian dan peperangan hidup ini Tuhan, berikan mereka kemenangan, datang kepada kemenangan untuk menjadi pengalaman kami bersama mengiring akan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa khusus pada pagi ini Tuhan, buat Ibu Gembala sebagai penanggung jawab kegiatan Wanita Pantekosta pusat Tuhan yang akan dilaksanakan di Papua sana Tuhan. Tolong kiranya supaya Tuhan menyertai mereka. Acara-acara yang dilaksanakan Tuhan campur tangan, baik yang ada di Papua dan juga nanti akan di daerah Tobelo Tuhan, Sulawesi Utara sana. Tuhan menolong kiranya supaya semua acara berlangsung dengan baik dan Tuhan punya nama dipermuliakan. Dalam perjalanan pergi dan kembali, setiap rombongan Tuhan pimpin kiranya tibakan di tempat yang mereka tuju dengan segala selamat daripada Tuhan. Terima kasih, kami percaya Tuhan sudah menolong kami dan memberkati kami hari ini. Bila kami kembali ke rumah kami masing-masing, tibakan kami dengan segala selamat di tempat kediaman kami masing-masing. Terima kasih pemerintah negara dan bangsa kami pun kami selalu berdoa Tuhan memberkati bangsa ini menjadi bangsa yang takut akan Tuhan, bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Lewat pemerintah, aparat keamanan, di mana-mana tercipta keamanan, kami bebas dan leluasa beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah memberkati kami. Itulah sebabnya dengan menadahkan tangan kita kepada Tuhan, kekasih-kekasihku, kita kembali ke tempat kita masing-masing, membawa berkat dan nikmat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, pertolongan pimpinan oleh kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai pagi hari ini sampai hari Maranatha, Yesus kembali pada kali yang kedua. Haleluya. Yang percaya berkata amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua.